Belakangan waktu terakhir, perdagangan karbon menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh banyak sekali orang. Pemerintah Indonesia juga sudah menyusun berbagai paket kebijakan soal perdagangan karbon. Perdagangan karbon diklaim sebagai jalan mengatasi krisis iklim. Benar nggak ya? Apa sih itu perdagangan karbon? Bursa karbon adalah sistem yang mengatur jual beli izin untuk terus berpolusi atau izin untuk terus merampas wilayah adat, hutan adat, dan tanah milik masyarakat adat serta komunitas lokal. Percakapan mengenai perdagangan emisi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari histori keputusan global yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto menjadi basis operasional Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim atau yang sering kita dengar UNFCCC. Salah satu elemen terpentingnya adalah pembentukan mekanisme pasar yang fleksibel didasarkan pada perdagangan emisi. Maka secara sederhana, pendekatan yang diadopsi dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah melalui perdagangan berbasis pasar. Setidaknya ada 3 mekanisme yang ditawarkan oleh UNFCCC, yaitu mekanisme pembangunan bersih atau Clean Development Mechanism, Joint Implementation, dan perdagangan karbon atau Emission Trading. Roh dari ketiga mekanisme ini adalah penyeimbangan karbon atau carbon offset. Meskipun memiliki kesamaan, namun ketiganya memiliki perbedaan implementasi. Proyek-proyek konservasi ataupun reforestasi berbasis hutan dan lahan ini dikenal dengan REDD atau REDD+, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Asumsi dasar mengapa pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan adalah seberapa banyak karbon dioksida atau gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer, sehingga untuk menyeimbangkannya diperlukan perlindungan hutan. Pertanyaannya adalah, kenapa hutan dijadikan objek proyek atau lebih tepatnya komoditas? Bahkan asumsi ini mengabaikan fakta dari mana karbon dioksida tersebut berasal. Perusahaan atau negara-negara industri khawatir jika kebenaran bahwa ekstraksi batu bara, minyak bumi, gas, atau monokultur sawit skala besar harus diakhiri. Sehingga REDD dipakai untuk menunda keputusan yang tidak terhindarkan ini dengan berpura-pura melindungi hutan dan menanam jutaan pohon dapat membatalkan krisis yang terjadi. Saat ini, setelah proyek-proyek REDD ataupun REDD+ gagal di banyak tempat dan menimbulkan konflik, dunia memunculkan satu terminologi baru yang lebih sederhana dan terdengar populis, yaitu solusi berbasis alam atau nature-based solution. Solusi berbasis alam memisahkan dan mengukur siklus dan fungsi alam seperti karbon dan keanekaragaman hayati dan mengubahnya menjadi unit untuk dijual di pasar keuangan. Solusi berbasis alam adalah tentang penyeimbangan atau offset, sehingga memungkinkan perusahaan yang telah mencemari dan melepaskan karbon dengan sangat banyak dan dalam waktu yang sangat panjang dapat menyediakan uang untuk menempatkan tanah atau hutan sebagai penyeimbang atau kompensasi konservasi. Dan pada akhirnya perusahaan inilah juga akan menguasai tanah atau hutan melalui izin konsesi karbon. Pada titik inilah privatisasi dan komodifikasi terus bekerja yang pada akhirnya terus memperpanjang cerita perampasan tanah atau hutan dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, Joint Implementation atau Joint Implementation GI adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh negara-negara industri atau Aneks 1 untuk proyek penurunan emisi yang berlokasi di negara-negara maju lainnya yang juga anggota negara Aneks 1. Caranya dapat berupa investasi atau tukar-menukar teknologi baru yang ramah lingkungan pada industri mereka. Istilah untuk unit emisinya adalah Emission Reduction Unit atau ERU. Yang ketiga, perdagangan emisi atau Emission Trading adalah perdagangan hak emisi oleh perusahaan kepada perusahaan lainnya
ataupun negara ke negara lainnya. Salah satu model perdagangan emisi ini adalah cap and trade atau batasi dan dagangkan, di mana negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang hak emisinya surplus dapat mendagangkannya kepada negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang emisinya melebihi batas emisi yang telah ditetapkan. Perdagangan emisi karbon dipisahkan jauh dari realitas-realitas pengerusakan, penghancuran, bahkan pelanggaran hak asasi manusia di tempat-tempat proyek tersebut beroperasi. Kehilangan nyawa, hilangnya hutan, penggusuran, kriminalisasi, kelaparan, bahkan krisis iklim yang menjadi konsekuensi dari industrialisasi negara-negara maju seolah-olah dapat dicuci bersih dengan proyek-proyek konservasi di negara-negara berkembang.